Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai, Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Shalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sehat semuanya, Ji? Mbak Saila, pesennya ini. Alhamdulillah sehat. Sebelumnya mari kita mulai majelis ilmu ini dengan melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga keberkahan hadir dalam majelis ilmu ini. Untuk absensi sudah saya set di edung, sesuai durasinya sesuai ini jam kuliah atau jam majelis ini. Dan juga PPT saya sudah nanti diawali presentasi oleh mahasiswa, ya, kemudian ada forum tanggapan, ya, baik pertanyaan maupun merespon atau menambahkan, sampaikan secara langsung, supaya menambah public speaking kita, ya, menambah jam terbang kita dalam berbicara di forum. Saya kira itu maksimal sampai azan dulu, kalau sudah azan ya kita akhiri saja. Demikian, silakan dimulai presentasi mahasiswa. Sudah siap, ya? Sudah, Pak. Bentar, Pak. Yang lagi bareng mungkin mikrofonnya bisa dimatikan dulu. Bentar, Pak. Karena kita berdekat aja. Ke mikrofon, nggak dengung. Iya, Pak. Bentar, Pak. Nanti dulu. Bisa? Apa? Itu share screen. Share. Ya, udah diklik belum? Ya, klik aja. Udah kelihatan belum, teman-teman? Belum. Sudah. Udah. Nah, itu apa? File kamu presentasinya dibuka. Mana sih belum? Ini ya? Ya, itu. Kamu belum ada, Us? Belum. Gimana? Sinyal kamu. Nah, ya udah. Udah kan? Udah. Kamu apa? Gimana? Aku mana? Oh iya. Udah kan? Udah semuanya kan? Udah. Oke. Belum. Kamu lihat ya. Soalnya kan share screen-nya dari si Nuriska. Kamu pilih yang Nuriska ya, jangan punya Tegar. Punya Nuriska. Nuriska mana? Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang teman-teman dan dosen yang saya hormati. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta salawat dan salam tak lupa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya, Tegar Dwi Kinarlin, selaku sebagai moderator, dan Nuriska Al-Fadilah Syahsikasain dan Rahayu Meiliana Putri. pada hari ini kami akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul
Sebentar. Yang berjudul Hakikat Manusia dalam Pandangan Islam. Marilah kita dengarkan dengan baik penjelasan yang akan dijelaskan oleh presentator pertama, yaitu saya sendiri. A. Kajian tentang hakikat manusia. Dalam memahami eksistensi manusia, akal manusia dibimbing dan dituntut oleh orientasi wahyu, yaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Dalam pandangan ilmuwan Muslim seperti yang dikemukakan oleh Fakhruddin Ar-Razi, sebagaimana yang dikutip oleh Admin Atnas, bahwa manusia memiliki beberapa karakteristik yang khas. Karena manusia berbeda dengan makhluk yang lain, termasuk dengan malaikat, iblis, dan juga binatang. Karena manusia memiliki akal dan hikmah serta tabiat dan nafsu. Menurut Ibnu Jauzi, manusia itu terdiri menjadi dua unsur, yaitu jasad dan roh. Bagi Ibnu Jauzi, perubahan roh lebih penting karena esensi manusia adalah makhluk atau roh berjiwa. Berdasarkan hadis dari Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Muslim, bahwa Allah tidak memandang jasad dan bentuk manusia. B. B. Asal-usul kejadian manusia. Manusia yang baru diciptakan Allah itu adalah Nabi Adam, yang memiliki intelijensi yang paling tinggi dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya, dan memiliki nilai-nilai kemanusiaan, sehingga manusia dapat membentuk kebudayaannya. Dalam Al-Quran tidak terinci secara kronologis penciptaan manusia menyangkut waktu dan tempatnya. Namun, penjelasan Al-Quran tentang manusia yang menggunakan term basyar, insan, dan naas sudah amat jelas. Mulai dari proses, karakter, dan tujuan penciptaan Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia pertama. Begitu pula proses penciptaan manusia dalam rahim seorang ibu. Dalam Al-Quran dijelaskan tentang proses penciptaan manusia yang berawal dari percampuran antara laki-laki dan perempuan, yang tahapannya pembuahan sperma dalam janin melalui 5 tahap, yaitu al-nutfah, al-alaqah, al-mudghah, al-idam, dan al-laham. Terhadap agama. Manusia membutuhkan agama di dalam kehidupannya, yaitu sebagai pegangan hidup, baik untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Sudah barang tentu agar semuanya itu dapat dicapai, maka ia harus dapat menjaga keseimbangan antara dua kebutuhan, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Pada kenyataannya agak sulit untuk memberikan definisi agama. Ada yang menyatakan bahwa intinya agama adalah konsep hubungan dengan Tuhan, dan juga ada yang menyatakan bahwa agama sebagai pengalaman spiritual, mister kekaguman, dan perasaan-perasaan lain yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Adapun nyatakan bahwa agama adalah sebagai hal yang terorganisasi, sepertinya ada masjid, gerama, pendeta, dan biksu. Berikut faktor-faktor yang memerlukan agama, yaitu kebutuhan akal terhadap pengetahuan mengenai hakikat eksistensi terbesar, kebutuhan fitrah manusia, kebutuhan manusia terhadap kesehatan jiwa dan kekuatan rohani, kebutuhan masyarakat terhadap motivasi dan disiplin akhlak, kebutuhan masyarakat kepada solidaritas. Mengapa kita sebagai manusia perlu memenuhi kebutuhan terhadap agama? Dengan memiliki agama, manusia dapat mengendalikan segala sesuatu yang dihadapi dalamnya. Manusia dapat mengendalikan hawa nafsu mereka dengan aturan keyakinan mereka masing-masing.
Kebutuhan manusia terhadap agama bukanlah kebutuhan yang dianggap hal mudah. D. Kelemahan dan kelebihan. Kelemahan manusia menurut Islam suka berkeluh kesah dan kikir. Dalam surat Al-Ma'arij ayat 19-21 disebutkan bahwa manusia adalah makhluk dengan sifat berkeluh kesah dan kikir. 2. Suka membantah. 3. Zalim dan bodoh. 4. Lebih mencintai kehidupan dunia. 5. Tergesa-gesa dan tidak pernah bersyukur. 7. Melampaui batas. Manusia menurut Islam, keistimewaan manusia berupa fisik, selain diberi panca indera yang sempurna, manusia juga diberi hati yang berfungsi untuk menimbang dan mengambil keputusan. Sifat-sifat manusia. Sifat-sifat positif yang terdapat dalam kepribadian seseorang. 1. Sabar. 2. Jujur. 3. Sopan. 4. Disiplin, bertanggung jawab. Sifat-sifat negatif yang terdapat dalam kepribadian seseorang. 1. Sombong. Sombong atau angkuh adalah sifat manusia yang negatif karena memandang rendah terhadap orang lain dan merasa dirinya yang paling baik. 2. Caper. Seseorang yang mencari ikan biasanya 3. Perfeksionis adalah sifat seseorang rasionalisme terhadap sesuatu dan menuntut kesempurnaan. Artinya, sifat ini sulit kekurangan atau kesalahan sekecil apapun itu. 4. Egois. Sifat negatif yang dimiliki seseorang karena lebih mandiri sendiri dibanding lain. 5. Ambisius. Sifat ambisius adalah sifat kepercayaan diri dan optimisme yang berlebihan sehingga cenderung membuat seseorang menghalalkan segala sesuatu agar bisa mencapai hasil atau keinginannya. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mari kita menuju ke sesi selanjutnya, yaitu sesi diskusi tanya jawab. Silakan yang mau bertanya jawab. Silakan yang mau bertanya. Perwakilan kelompok ya, masing-masing membuat pertanyaan. Nggak harus pertanyaan, tanggapan juga boleh ya. Menambahkan. Izin bertanya, nama Zaiza Aziza. Bagaimana hakikat manusia menurut pandangan Islam? Jelaskan dimensinya secara terperinci. Lanjut pertanyaan kedua. Sebelumnya saya izin bertanya, bagaimana peran kecerdasan buat AI mempengaruhi konsep tentang hakikat era teknologi modern? Makasih. Selanjutnya sesi pertanyaan. Satu lagi. Ya, itu pertama bertanya. Nama saya Amelia Nur Hasanah. Dari hakikat sendiri itu maksudnya apa dan bolehkah sekalian diberi contoh apa itu yang dimaksud dengan hakikat? Dan bisakah menjelaskan kembali tentang hakikat manusia sekalian selain kajian dari pemaparan Ar-Razi tersebut? Terima kasih. Itu di stop share screen. Tegar di stop tuh, Gar. Oke, udah. Udah kan? 3? Baiklah.
Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Ya, dijawab. Pertanyaan dari Siza dijawab oleh Rizka. Beri waktu 2 menit. Bentar. Bagaimana hakikat manusia menurut pandangan Islam? Jelaskan dimensi-dimensinya secara terperinci. Menurut pandangan Islam, manusia adalah makhluk yang paling mulia dan dianggap sebagai hafilah di bumi. Dimensi manusia dalam pandangan Islam yaitu dimensi jasmani. Manusia memiliki dimensi jasmani yang terdiri dari tubuh, organ, dan sistem fisiologis. Dimensi ini menunjukkan manusia untuk berinteraksi dengan dunia fisik dan melakukan aktivitas fisik. Dimensi rohani manusia juga memiliki dimensi rohani yang terdiri dari akal, hati, dan jiwa. Dimensi ini memungkinkan manusia untuk berinteraksi dengan dunia spiritual dan melakukan aktivitas spiritual. Dalam pandangan Islam, manusia adalah makhluk yang memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang dan mencapai kesempurnaan. Oleh karena itu, manusia harus berusaha mengembangkan dirinya dalam semua dimensi yang ada agar dapat mencapai tujuan hidupnya yang sebenarnya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Siza. Bagaimana Siza? Sudah jelas atau belum? Ya, sudah. Oke. Selanjutnya kita menuju menjawab pertanyaan yang kedua dari Mbak Sofi yang dijawab oleh Mbak Rahayu. Bagaimana peran kecerdasan AI mempengaruhi konsep tentang hakikat manusia dalam era teknologi modern? Kecerdasan AI memiliki potensi besar untuk mengubah kehidupan manusia di masa depan. AI mengacu pada program komputer yang dirancang untuk meniru kecerdasan manusia, termasuk kemampuan pengambilan keputusan, logika, dan karakteristik kecerdasan lainnya di era teknologi modern. Peran AI mempengaruhi konsep tentang hakikat manusia dengan cara berikut. Itu dengan cara meningkatkan produktivitas, membantu meminimalkan kesalahan, meningkatkan kemampuan belajar mandiri, dan meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan. Gimana Mbak Sofi? Sudah jelas atau belum? Sudah, terima kasih. Oke. Selanjutnya kita menuju pertanyaan selanjutnya dari Mbak Amel yang akan dijawab oleh saya sendiri. Pertanyaannya tadi dari hakikat sendiri itu maksudnya apa dan boleh jelaskan sekali dan beri contoh apa yang dimaksud dengan hakikat dari pemaparan Ar-Razi. Bukankah begitu Mbak Amel? Pertanyaannya? Iya, seperti itu. Oke. Saya jawab ya. Ya. Adalah seperangkat gagasan tentang karakteristik khas yang dimiliki oleh suatu hal atau makhluk. Hakikat manusia adalah seperangkat gagasan tentang karakteristik khas yang dimiliki manusia. Beberapa sifat hakikat manusia yang dapat diambil dari beberapa sumber sebagai berikut. Manusia makhluk yang memiliki tenaga dalam yang dapat menggerakkan hidupnya memenuhi kebutuhannya. Satu, manusia adalah individu yang memiliki sifat rasional yang bertanggung jawab atas tingkah laku intelektual dan sosial.
Dua, manusia adalah makhluk yang diciptakan dengan kesempurnaan dalam cara berpikir serta cara mengendalikan diri. Tiga, manusia mampu menggerakkan ke tujuan positif, mengatur dan mengontrol dirinya dan menentukan nasibnya sendiri. 4. Hakikat manusia juga memiliki dimensi keindividual, sosial, kesusilaan, dan keagamaan. 5. Manusia sebagai makhluk Tuhan juga harus memiliki sifat susila dan regilius. Maaf. Demikian itu yang bisa saya jawab. Selebihnya mohon maaf. Bagaimana Mbak Amel? Masih kurang puas atau gimana? Atau apakah hakikat itu termasuk kayak wewenang manusia itu sendiri atau gimana? Coba ulang. Apakah hakikat termasuk kayak disebut lain kayak wewenang manusia, kita memiliki apa-apa gitu? Menurut saya sih, iya kita mempunyai wewenang itu tentang hakikat itu sendiri. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada yang mau menambahkan pertanyaan atau menyanggah jawaban yang tadi? Kalau nggak ada, berarti mari kita tutup presentasi pada siang hari ini dari kelompok 2. Selebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Close-nya ya. Oke, terima kasih. Terima kasih pada Mas Tegar ya, yang selalu tegar dalam kehidupan ini ya. Amin. Amin. Oke, ya presentasi yang baik ya, dan juga respon, pertanyaan, tanggapan yang baik, jawaban juga berbobot. Ya, insya Allah kita lanjut ya sampai berkumandang azan zuhur. Kita sho'imah ya, sholat, istirahat, madang. Di RPS tahun sebelumnya memang judulnya masih hakikat manusia ya, hakikat manusia 1 dan 2. Yang kedua lebih bicara pada manusia dan kehidupan dalam perspektif Al-Quran. Judul PPT saya memang masih hakikat manusia 2, namun substansinya sama ya. Oke. Hakikat manusia diawali dari perjalanan hidup manusia dari alam ruh hingga alam akhirat. Ya, alam ruh ya ini saya klasifikasikan secara lebih sederhana menjadi 3 alam ya. Alam ruh ya, nanti bisa diperdebatkan alam kandungan itu termasuk dalam alam ruh atau sudah di alam luar ruh ya. Ya, karena sudah ada jasadnya ya. Di alam ruh ada sebuah komitmen ya, komitmen kita dengan Tuhan, bahwa kita mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita. Namun pertanyaannya, apakah kita ingat bahwa dulu di alam ruh kita punya perjanjian tersebut? Tapi dari para ulama berdasarkan Quran dan hadis ada perjanjian itu, walaupun kita tidak ingat. Jangankan alam ruh ya, di alam kandungan saja kita, saya kira tidak ingat sama sekali ya ketika di kandungan. Atau bahkan ketika masih balita ya, sudah lahir, saya kira kita balita nggak ingat ya
kejadian-kejadian apa yang kita alami. Ya, itu sebagai sebuah argumen bahwa alam ruh kita tidak mengingatnya, karena alam kandungan dan balita saja kita sudah tidak ingat apapun. Sekarang kita berada di tengah, kalau saya sederhanakan seperti ini, di alam dunia. Nanti masih panjang alam dunia. Kalau kita menjumpai kiamat sughro, kiamat kecil, maka kita akan ke alam kubur. Ya. Alam kubur dengan kuburan beda ya. Kalau kuburan angker itu hoax, nggak ada kuburan angker, karena itu hanya hanya benda ya, hanya benda, bukan sebuah alam. Alam kubur tidak berarti ada di kuburan tersebut. Ya. Artinya ketika orang tua kita misalnya atau rekan kita sudah meninggal, dimakamkan di suatu tempat, yaitu kuburan, bukan alam kubur. Kita tidak tahu rohnya ada di mana ya. Kemudian tentu setelah itu alam akhirat ya, yang goals-nya adalah surga or neraka ya. Itu kembali kepada diri kita. Kita mau pilih surga atau neraka ya. Kemudian yang kedua ada ragam orientasi hidup manusia. Tadi orientasinya surga atau non surga. Dalam hari ini surga dunia, surga akhirat ya. Kemudian tujuan dan fungsi penciptaan manusia, dan yang keempat adalah hidup sukses dalam pandangan Al-Quran, yaitu hasanah fid dunya wal akhirat. Ini panjangnya seperti ini ya, tadi perjalanan hidup manusia. Masa konsepsi alam dunia, kiamat kubro, kiamat sugro, kemudian tanda-tanda kiamat. Kita ke alam barzah, di situ kemudian kita mengikuti kehidupan di alam kubur. Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan. Yaumul Mas, dikumpulkan. Jadi panjang sekali ya, kita baru ada di yang kedua, di alam dunia. Perjalanan hidup manusia sangat panjang. Ragam orientasi hidup manusia ya. Yang pertama, mereka meyakini bahwa hidup hanya sekali. Nah, ini mohon maaf ya, bagi yang suka Megawati ya. Beliau pernah mengatakan bahwa ya, hidup hanya sekali. Sudah mati ya sudah, tidak ada kehidupan lain. Ya, ini tentu tidak sesuai dengan ajaran Islam ya, karena kehidupan tadi sudah digambarkan sampai kehidupan akhirat. Kemudian yang kedua, mencintai dunia dan meninggalkan akhirat ya. Orientasi hidup manusia ada yang hubud dunia, sangat cinta dunia sampai meninggalkan akhirat. Kemudian yang ketiga adalah orientasinya menjadikan dunia sebagai jalan menuju takwa. Ya, ini orientasi hasanah fid dunya wal akhirat. Ya, cinta dunia tapi juga cinta akhirat. Mencintai dua-duanya ya. Hasanah fid dunya wal akhirat. Ya, seperti doa kita setiap selesai sholat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya, orientasi yang benar ya. Yang ketiga, bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Dalam kehidupan duniawi maupun dalam kehidupan ukhrawi. Jika ada tanggapan atau pertanyaan bisa langsung ya buka speaker. Pandangan yang pertama tentang mereka yang meyakini bahwa hidup hanya sekali. Jadi dulu juga sudah ada yang punya pendapat seperti itu. Ya, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namut wa nahya wa ma yuhlikuna illa dah wa ma lahum bidzalika min in hum illa yadunnun ya. Mereka berkata bahwa kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Jadi hidup hanya sekali. Saat itu orang punya di zaman Nabi pun ada yang sudah punya pandangan seperti itu. Kita mati dan kita hidup dan tidak ada yang akan membinasakan kita selain masa. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah duga-duga saja.
Ini ya tentu mereka yang tidak percaya ada Tuhan, ya, ada kehidupan akhirat. Kemudian model yang kedua, mencintai dunia, meninggalkan akhirat, ya. Hubud dunya wa karahitul maut. Dzalika bi annahum mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah. Wa annallaha la yahdil qaumal kafirin. Yang demikian itu disebabkan karena sesungguhnya mereka mencintai kehidupan di dunia lebih dari akhirat, yang bahwasanya Allah tidak memberi petunjuk pada kaum kafir, ya. Di kehidupan sekarang, ya, sudah mulai lebih terlihat, ya, hukum dunianya, ya, materialismenya. Artinya kesuksesan seorang pertama yang dilihat mayoritas, ya, bukan semuanya, ya, mayoritas pertama yang dilihat adalah dalam pencapaian materi, ya, dalam mencapai materi. Inilah yang diingatkan sejak turunnya Al-Quran, ya. Kemudian yang model ketiga, menjadikan dunia sebagai jalan menuju at-taqwa. Al-An'am ayat 32. Wamal hayatud dunya illal la'ib walad darul akhirah khairul lilladzina yattaquna afala taqilun. Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Iya. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa, maka tidaklah kamu memahaminya. Ya, sekalipun di sini dikatakan kampung akhirat itu lebih baik, tetapi kampung dunia juga tidak boleh kita tinggalkan, ya. Man arada dunya fa'alai bil ilmi. Kalau ingin kehidupan dunia yang baik, maka dengan ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alai bil ilmi. Dan barang siapa yang ingin kehidupan akhirat yang baik juga dengan ilmu. Wa man aradahuma fa'alai bil ilmi. Kalau ingin dunia dan akhirat juga ada ilmunya. Jadi keseimbangan, ya, keseimbangan dalam memperoleh kebaikan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat, ya. Ini yang ketiga, yang menjadikan jalan sebagai menuju jalan takwa. Kemudian tujuan dan fungsi penciptaan manusia, ya, di Az-Zariyat 56, bahwa khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mengabdi kepadaku. Ya, pertama adalah sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Kenapa, ya, malaikat yang konon adalah makhluk yang suci tidak dipilih oleh Allah sebagai khalifah, malah justru manusia. Salah satu yang membedakan, yang menyebabkan Allah memilih manusia adalah karena wa'allama Adamal asma'a kullaha, karena Allah telah memberi ilmu kepada manusia lewat Nabi Adam. Ya, jadi memilih khalifah, pemimpin, ya, yang berilmu, ya. Ya, diharapkan bukan hanya ilmu duniawi, tapi juga paham ilmu akhirat. Sehingga kebijakan yang akan diambil bukan orientasi dunia saja, tapi juga ada orientasi ukhrawinya. Penting ini, ya, karena 2024 kita akan memilih para khalifah, ya, baik presiden, wakil presiden maupun anggota legislatif dari pusat, provinsi, kabupaten, dan juga anggota DPD. Pilih mereka yang pertama punya ilmu, ya, ilmu sesuai bidangnya, ilmu umum. Yang kedua ilmu agama, ya, dengan harapan cukupnya ilmu agama itu, ya, berefek pada akhlaknya yang mulia, ya. Kalau saya menyebut milih pemimpin itu, ya, punya dua, milih pemimpin atau khalifah ini, ya, punya dua GC, ya. Good kompetensi dan good karakter. Good kompetensi, kompetensinya bagus. Good karakter, akhlaknya bagus. Nah, dua hal itu yang harus ada, ya.
Salah satunya hilang ya cilaka. Punya akhlak baik tapi nggak punya ilmu ya mencelakakan orang lain. Punya ilmu yang baik, nggak punya akhlak, mencelakakannya lebih dahsyat daripada yang punya akhlak tapi tidak punya ilmu. Karena dia tidak punya tidak punya akhlak tapi punya ilmu, bisa berbuat curang yang semakin masif ya, yang semakin mengerikan. Kemudian yang kedua adalah sebagai warasatul anbiya. Nah, ini sebenarnya lebih kepada ulama ya. Kayak kita ini. Terlalu berat nih kalau warasatul anbiya. Oke. Terus kedua saja ya sebagai hamba ya. Pertama tadi sebagai khalifah ya disampaikan juga kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Ya, setiap kamu adalah pemimpin dalam level apapun. Yang paling rendah adalah dalam level diri kita sendiri. Ya, kita menjadi pemimpin bagi anggota tubuh kita. Kaki kita digunakan untuk melangkah kemana, ya kita yang memimpin. Mata kita digunakan untuk melihat apa, telinga kita digunakan untuk mendengarkan apa, mulut kita digunakan untuk bicara apa, bicara yang benar, salah, baik, buruk, termasuk sekarang jari-jari kita ya, kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat dan produktif atau tidak. Yang kedua adalah sebagai hamba ya, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, pemimpin juga sebagai hamba. Tapi hamba belum tentu sebagai pemimpin dalam arti yang luas, kecuali memimpin diri sendiri. Hidup sukses ya, dalam pandangan Al-Quran. Tinggal 10 menit ya, mudah-mudahan cukup. Hidup sukses dan pandangan Al-Quran. Pertama, ya sebagaimana doa kita, mendapat hasanah fid dunya. Pahala dunia. Pahala itu balasan ya, balasan dunia. Dan ini menjadi sunatullah. Untuk mendapatkan kebaikan di dunia, ya hasanah fid dunya, ya, dengan 3 trilogi ya, iman, ilmu dan amal ya. Iman tentu yang akan menggerakkan hati kita agar kita selalu berada di jalan yang benar, jalan yang baik. Itu pentingnya iman. Iman itu kan niat baik, punya niat baik, punya keinginan berbuat baik. Kemudian iman itu tidak cukup hanya dengan iman, tapi harus dibekali dengan ilmu. Ya. Karena punya iman, tapi tidak punya ilmu, justru bisa berakibat tidak mendapatkan pahala. Ya. Ingin menolong orang, misalnya dalam bidang kesehatan, ini para perawat, punya iman, punya niat baik menolong orang, tapi tidak dibekali dengan ilmu kesehatan atau ilmu keperawatan yang mumpuni, malah bisa mencelakakan orang lain. Dan itu justru bisa menjadi pertanyaan, apakah berakibat pahala karena punya niat baik, tapi justru mencelakakan orang lain, sehingga menjadi perbuatan sebaliknya yang menjadi sebuah dosa. Dan yang tentu yang terakhir adalah amal ya. Dengan perbuatan ya, punya iman, sudah punya iman, punya niat baik, punya ilmu, tapi tidak diamalkan, ya, bodoh ya. Justru malah bisa berakibat dosa juga ketika tidak diamalkan. Ketika ada seseorang yang membutuhkan pertolongannya, sementara kita punya ilmunya, kita tidak mau mengamalkan, yaitu menjadi pertanyaan besar ya. Living Quran. Pahala dunia itu juga jatuhnya adalah sunatullah. Bahasa sunatullah itu hukum alam ya, hukum alam. Bahasa agama lain ada yang menyebutnya karma. Ya. Kalau bahasa kita kan pahala, agama lain ada yang menyebutnya
karma. Ini dalam kehidupan dunia. Ya. Ya, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik kepada orang lain, maka sesungguhnya kamu sedang berbuat baik pada dirimu sendiri. Itulah pahala ya. Itu karma. Begitu juga sebaliknya. Jika kamu berbuat jahat kepada orang lain, maka sesungguhnya kamu juga sedang berbuat jahat pada dirimu sendiri. Pahala karma ada nyata ya dalam kehidupan dunia. Hanya waktunya saja kita tidak tahu kapan pahala atau karma tersebut akan kita dapatkan. Kemudian yang kedua mendapat kebaikan di akhirat ya, atau pahala ukhrawi ya, pahala duniawi dan juga pahala ukhrawi di akhirat. Nah, pahala ukhrawi ini tentu dikaitkan dengan akidah ya pertama ya. Jadi sering ada pertanyaan, apa iya orang yang dalam kehidupan di dunia selalu berbuat baik kepada orang lain hanya karena tidak beragama Islam, apa iya dia akan masuk neraka? Ya, lagi-lagi ini adalah masalah akidah. Bahwa perbuatan baik orang non-muslim tersebut akan mendapatkan pahala atau balasan dari Allah, tapi di dunia, tidak di akhirat. Itu yang membedakannya. Itulah Allah tampil sebagai Ar-Rahman, Maha Pengasih. Allah sebagai Ar-Rahman, Maha Pengasih, dia akan memberikan kepada siapapun tanpa pilih kasih. Mau dia muslim, non-muslim, ateis, komunis, dan lain sebagainya, semua akan dapat. Ya. Itu Allah sebagai Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Allah sebagai Ar-Rahim, itu adalah bentuk pahala ukhrawi yang hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Kuncinya syahadat, ya, dimulai dari syahadat. Kunci untuk mendapatkan pintu untuk mendapatkan pahala ukhrawi atau kebaikan di akhirat. Nah, nanti di sini ada ini tadi sudah ya. Nah, di sini ada 4 dimensi kehidupan dalam Islam ya. Pertama adalah akidah. Akidah ini sifatnya tajrid, yaitu purifikasi, pemurnian. Jadi akidah kita harus terbebas dari syirik ya, seperti tahayul dan khurafat. Ini awal sebagai pondasi awal. Kemudian tajrid yang kedua dalam bidang ibadah, yaitu khususnya ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh harus sesuai apa adanya, sesuai dengan tuntunan. Nah, kalau yang atas akidah dan ibadah masuk dalam kategori tajrid atau purifikasi atau pemurnian. Kemudian yang bawah ada akhlak dan muamalah. Ini masuk dalam tajdid. Akhlak ini perlu dinamisasi. Kenapa akhlak perlu dinamisasi? Secara substantif sama ya. Sumbernya dari Al-Quran, goalnya adalah semangat kebaikan, tapi pada tataran operasional itu menjadi beda. Misalnya ketika semangat ingin menghormati, substansinya sama, kita sama-sama ingin saling menghormati sesama manusia. Tapi dalam tataran operasional bisa berbeda ruang dan waktunya. Misalnya di suatu tempat, memegang kepala orang dari belakang itu dianggap sebagai sebuah penghormatan. Tapi di tempat lain, memegang kepala belakang dianggap sebagai penghinaan. Padahal semangatnya sama. Semangatnya sama untuk menghormati. Tapi secara operasional bisa berakibat beda. Ini kenapa akhlak, sekalipun sumbernya dari
Al-Quran, tapi pada tataran operasional, praktek bisa menjadi berbeda. Dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat akan berbeda. Bahkan konon ada di suatu tempat, ketika dia dipegang pantatnya, dia merasa dihormati. Tapi di lain tempat, itu sebagai penghinaan. Itulah mengapa pentingnya kita mengenal budaya. Ya nanti kalau adik-adik sekalian ini mau menunaikan ibadah haji, nanti dalam manasik haji akan dibekali bagaimana tradisi Arab. Ini karena sudah azan ya, yang terakhir adalah muamalah duniawiyah. Kehidupan duniawi seperti tadi berbekal iman, ilmu, dan amal. Saya kira itu karena sudah masuk zuhur, untuk segera so'imah. Jangan lupa untuk absensi. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Azan, Pak. Wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.